Dia terletak di dasar Laut Utara. Saat ini juga, sebuah kapal selam Jerman dari Perang Dunia Kedua masih penuh muatan. 62 ton air raksa cair yang tersegel di dalam silinder-silinder baja. Sebagian dari silinder itu sudah retak. Air raksanya bocor. Perlahan. Sepi. Ke dalam air. Ke dalam rantai makanan. Dan berpuluh-puluh tahun lamanya, tidak ada seorang pun yang bisa melihat ke dalamnya. Sampai sebuah drone mengubah segalanya. Tahunnya 1945. Perang di Eropa nyaris usai. Semua orang bisa merasakannya. Pasukan sekutu mengepung dari segala penjuru. Kota-kota di Jerman terbakar. Reich sedang runtuh. Tapi di dalam sebuah pangkalan angkatan laut yang sunyi di Kiel, Jerman, sebuah kapal selam sedang dimuati secara diam-diam. Namanya U-864. Ini bukan patroli perang biasa. Tidak ada rencana untuk menyerang kapal-kapal sekutu. Tidak ada torpedo yang diprioritaskan. Yang sedang dimuat ke dalam kapal selam ini adalah sesuatu yang jauh lebih berharga bagi sebuah rezim yang putus asa. Peti-peti, silinder baja, cetak biru, dan menurut beberapa catatan, personel dengan pengetahuan ilmiah yang tidak ingin Jerman jatuh ke tangan sekutu. Tujuannya adalah Jepang. Pada saat itu dalam perang, Jepang masih bertempur, masih bertahan. Dan Jerman percaya bahwa jika teknologi tertentu, material tertentu, dan pengetahuan tertentu bisa mencapai ilmuwan serta insinyur Jepang, perang di Pasifik bisa berbalik arah. Kedengarannya hampir mustahil untuk dipercaya sekarang. Tapi pada awal 1945, keputusasaan membuat orang percaya pada peluang yang sangat kecil. U-864 adalah kapal selam tipe IXD-2. Salah satu yang terbesar yang dimiliki Jerman. Kapal ini dibangun untuk misi jarak jauh. Bisa menyeberangi samudra. Kapasitasnya cukup untuk membawa muatan besar di bawah perlengkapan militer standarnya. Dan untuk misi ini, kapasitas itu diisi dengan sesuatu yang luar biasa. 62 ton air raksa cair disimpan dalam sekitar 1.857 labu baja individual dikemas rapi di ruang interior kapal selam. Air raksa, pada masa itu, adalah material kritis untuk pembuatan senjata, khususnya untuk detonator dan komponen panduan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh program persenjataan Jepang. Jerman memilikinya. Jepang membutuhkannya. Dan U-864 seharusnya menjadi jembatan di antara mereka. Kapal selam itu meninggalkan pelabuhan pada awal 1945. Sudah saat yang berbahaya untuk berada di laut. Patroli anti-kapal selam sekutu sangat agresif. Laut Utara dan perairan sekitarnya termasuk salah satu jalur laut yang paling diawasi ketat di dunia. Kapal selam Jerman sedang diburu secara sistematis. U-864 mengalami masalah mesin. Kapal itu terpaksa berhenti di Bergen, Norwegia, untuk perbaikan. Perhentian itu, satu kegagalan mekanis itulah yang menentukan nasibnya. Kapal itu meninggalkan Bergen pada 6 Februari 1945. Ia tidak pernah mencapai laut terbuka. Apa yang terjadi selanjutnya tidak akan dipahami sepenuhnya selama berpuluh-puluh tahun. Dan gambaran utuhnya, kebenaran lengkap tentang apa yang ada di dalam kapal dan dalam kondisi apa benda itu masih tersisa, tidak akan terungkap sampai sebuah drone turun ke dalam air gelap yang dingin di lepas pantai Norwegia. Tapi sebelum kita sampai pada apa yang ditemukan drone itu, kita perlu memahami muatannya secara lebih utuh. 62 ton air raksa terdengar seperti sebuah angka. Sekadar angka. Tapi untuk memahami apa yang sesungguhnya dibawa oleh U-864, Anda harus memahami apa arti angka itu pada tahun 1945. Air raksa bukanlah material yang sederhana. Ia tidak diam. Ia bergerak. Ia berpindah. Ia bereaksi. Dalam bentuk cairnya, ia padat, berat, dan luar biasa beracun. Dan di pertengahan abad ke-20, ia juga sangat strategis. Sistem persenjataan tertentu membutuhkannya. Mekanisme pemicu tertentu di dalam bom bergantung padanya. Program persenjataan Jepang memiliki para insinyur dan kapasitas manufaktur, tapi mereka sangat kekurangan bahan baku yang diperlukan untuk mendorong teknologi mereka ke depan. Jerman memiliki bahan-bahan itu. 1.857 labu baja yang dimuat ke dalam U-864 tidak disusun secara sembarangan.
Mereka dikemas dengan hati-hati, didistribusikan secara sistematis ke seluruh interior kapal selam untuk menyeimbangkan berat di sepanjang lambung. Ini bukan operasi yang tergesa-gesa. Seseorang merencanakannya. Seseorang tahu persis apa yang mereka lakukan. Tapi air raksa bukan satu-satunya barang di kapal. Dokumen yang sudah tidak rahasia lagi yang ditemukan setelah perang mengungkapkan bahwa U-864 juga membawa cetak biru teknis. Gambar-gambar teknik terkait teknologi pesawat Jerman yang canggih, termasuk desain yang berhubungan dengan pengembangan mesin jet. Jerman pada tahap perang itu telah membuat kemajuan signifikan dalam propulsi jet. Messerschmitt Mi-262, pesawat tempur bertenaga jet operasional pertama di dunia, sudah terbang. Jika Jepang menerima desain itu, garis waktu Perang Pasifik bisa terlihat sangat berbeda. Ada juga laporan, meskipun sebagian masih diperdebatkan oleh sejarawan, bahwa kapal selam itu membawa personel. Individu-individu dengan pengetahuan teknis spesifik. Ilmuwan dan insinyur yang nilainya tidak terletak pada apa yang mereka bawa di atas kertas, tapi pada apa yang mereka bawa di dalam pikiran mereka. Memindahkan pengetahuan manusia melintasi samudra di luar jangkauan penangkapan sekutu. Ketika Anda menyatukan semua ini, air raksa, cetak biru, kemungkinan personel, sebuah gambaran terbentuk. U-864 bukanlah misi pengiriman pasokan biasa. Itu adalah tali kehidupan. Upaya terakhir dari sebuah rezim yang runtuh untuk memperpanjang perang dengan mentransfer kemampuan paling canggihnya kepada satu-satunya sekutu utamanya yang tersisa. Dan inilah bagian yang terus melekat dalam ingatan. Misi itu hampir berhasil. U-864 berhasil keluar dari Kiel. Ia sampai ke Bergen. Ia bertahan selama perbaikan. Ia menyelinap kembali ke laut. Dalam jendela waktu yang singkat, kapal selam ini, yang syarat dengan salah satu material paling sensitif dari seluruh perang, bergerak melintasi Laut Utara, tidak terdeteksi. Lalu sesuatu berubah. Sebuah kapal selam Inggris yang beroperasi di perairan dingin yang sama, menangkap sesuatu yang tidak biasa. Sebuah suara, sebuah sinyal, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan komandan kapal selam itu membuat keputusan yang belum pernah dibuat sebelumnya dalam sejarah peperangan Angkatan Laut. Sebuah keputusan yang mengakhiri misi U-864 secara permanen. Tapi muatannya tidak hilang bersama kapal selam itu. Ia tinggal. Ia menunggu. Dan 70 tahun kemudian, ia akan mulai berbicara lagi. Pada 9 Februari 1945, HMS Venturer bergerak secara diam-diam melalui perairan di sebelah barat Bergen, Norwegia. Itu adalah kapal selam Inggris. Seorang pemburu. Awaknya terlatih untuk mendengarkan, menunggu, dan bertindak dengan presisi. Dan pada pagi itu, operator sonarnya mendengar sesuatu. Jika Anda menghargai investigasi mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Masih banyak lagi yang akan datang. Suara di bawah air. Tidak teratur. Tidak konsisten. Jenis suara yang dibuat kapal selam ketika mesinnya tidak berjalan mulus. U-864 belum sepenuhnya menyelesaikan masalah mekanisnya di Bergen. Kapal itu bergerak, tapi tidak bergerak dengan mulus. Dan ketidaksempurnaan itu, satu cacat mekanis kecil itulah yang menjadi sinyalnya. Letnan Komandan Launche Collett memegang komando HMS Venturer. Usianya 25 tahun. Ia melacak U-864 selama beberapa jam. Ini bukanlah tugas yang sederhana. Kedua kapal selam berada di bawah permukaan. Tidak ada kontak visual. Tidak ada radar. Hanya suara, matematika, dan naluri. Collett dan awaknya harus menghitung kecepatan, haluan, dan kedalaman kapal selam yang tidak dapat mereka lihat, bergerak melalui air yang tidak dapat mereka lihat tembusnya, dan kemudian menembakkan senjata yang perlu mencegat kapal selam itu pada suatu titik di ruang dan waktu di masa depan. Ia menembakkan 4 torpedo. Masing-masing diatur untuk meledak pada kedalaman yang berbeda. Itu adalah perhitungan 3 dimensi yang dilakukan oleh pikiran manusia, dengan kertas dan pensil, secara waktu nyata, di bawah tekanan. 1 torpedo menghantam U-864. Kapal selam itu hancur. Ia tenggelam ke dasar laut sekitar 150 meter di bawah permukaan, terbelah menjadi 2 bagian utama. Ke-73 orang di dalamnya tewas. Air raksa, cetak biru, muatannya, semuanya ikut tenggelam.
Apa yang berikutnya adalah di mana ceritanya menjadi rumit. Keberhasilan HMS Venturer dikonfirmasi. Itu dicatat dalam log. Diketahui di dalam Komando Angkatan Laut Inggris. Tapi tidak dipublikasikan. Tidak didiskusikan. Tidak dirayakan seperti kemenangan Angkatan Laut lainnya. Sifat rahasia muatan U-864 berarti bahwa menarik perhatian pada penenggelaman itu juga berisiko menarik perhatian pada apa yang ada di dalam kapal. Dan pada masa langsung setelah perang, ketika Badan Intelijen berusaha keras untuk merebut teknologi Jerman sebelum lenyap, menjaga kerahasiaan misi U-864 melayani kepentingan tertentu. Detail lengkap tentang apa yang telah dilakukan Hans Ventur dan apa yang telah dihentikannya tetap diklasifikasikan selama berpuluh-puluh tahun. Ketika catatannya akhirnya dirilis, para sejarawan segera mengenali apa yang telah terjadi. HMS Venturer telah mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan belum pernah terulang sejak saat itu. Itu adalah satu-satunya kasus yang terkonfirmasi dalam sejarah di mana satu kapal selam yang terbenam menemukan, melacak, dan menenggelamkan kapal selam terbenam lainnya sepenuhnya dengan sonar pasif. Tanpa dukungan permukaan, tanpa bantuan udara, tanpa kontak visual. Itu adalah prestasi luar biasa dalam peperangan Angkatan Laut. Dan prestasi itu telah terdiam rapi di dalam arsip-arsip tersegel sementara puing yang diciptakannya terdiam rapi di dasar laut. Keduanya menunggu. Untuk alasan yang berbeda. U-864 tidak sekadar tenggelam dan menjadi sejarah. Itulah yang membedakannya dari hampir semua puing perang lainnya di dasar laut. Kebanyakan kapal yang tenggelam dari Perang Dunia Kedua adalah tragedi masa lalu. Hemat. Diam. Perlahan menjadi bagian dari dasar laut. U-864 melakukan sesuatu yang sama sekali lain. Ia bocor. 1.857 labu baja yang telah dimuat dengan sangat hati-hati ke dalam lambung kapal selam itu tidak pernah dirancang untuk berada di dasar laut utara selama berpuluh-puluh tahun. Baja berkarat. Segel gagal. Tekanan berubah seiring waktu. Dan air raksa cair, yang padat dan persisten secara kimiawi, tidak akan tetap terkurung ketika wadahnya mulai rusak. Nelayan Norwegia di dekat Pulau Fedje mulai melihat hal-hal aneh. Tidak secara dramatis, tidak sekaligus, tapi perlahan, selama bertahun-tahun, ada tanda-tanda. Area tertentu dari dasar laut menunjukkan kontaminasi. Biologi kelautan di wilayah itu sedang dipelajari lebih cermat. Para ilmuwan mulai menemukan kadar merkuri yang tinggi dalam sampel sedimen yang diambil dari perairan dekat lokasi puing. Air raksa tidak berperilaku seperti minyak. Ia tidak naik ke permukaan dan menyebar dalam lapisan yang terlihat yang memperingatkan orang akan masalah. Ia tenggelam. Ia menetap di sedimen. Ia memasuki tubuh organisme laut kecil. Organisme itu dimakan oleh yang lebih besar. Air raksa bergerak naik melalui rantai makanan, terkonsentrasi seiring perjalanannya. Pada saat ia mencapai ikan yang dimakan manusia, kadarnya bisa signifikan. Proses ini disebut biomagnifikasi. Dan di perairan yang dingin dan relatif tertutup dekat Fedje, proses itu terjadi secara diam-diam, sistematis, tanpa tanda peringatan yang terlihat di permukaan. Norwegia menghadapi masalah yang tidak memiliki solusi sederhana. Puing itu adalah kuburan perang. 73 orang masih berada di dalamnya. Hukum maritim internasional dan martabat dasar manusia sama-sama menuntut agar ia diperlakukan dengan hormat. Anda tidak begitu saja meledakkan kuburan perang untuk mengambil muatan. Ada kerangka hukum, pertimbangan etis, dan hubungan politik yang terlibat. Jerman, sebagai negara yang keluarganya berada di dalam puing itu, memiliki suara dalam setiap keputusan tentang apa yang terjadi pada U-864. Tapi membiarkannya begitu saja juga bukan pilihan netral. Setiap tahun puing itu tetap berada di dasar laut, lebih banyak air raksa yang lolos. Pemerintah Norwegia memerintahkan studi. Badan-badan lingkungan menghasilkan laporan. Para ilmuwan memodelkan penyebaran kontaminasi selama beberapa dekade. Angka-angkanya tidak meyakinkan. Perkiraan menunjukkan bahwa jika puing itu dibiarkan tidak terganggu, kontaminasi merkuri di area sekitarnya akan terus meluas. Daerah penangkapan ikan di dekat Fedje, sebuah area dengan signifikansi ekonomi dan budaya yang nyata bagi masyarakat setempat, terancam. Norwegia mengumumkan operasi penutupan pasir sementara. Lapisan pasir dan kerikil ditempatkan di atas puing untuk memperlambat kebocoran. Itu bukanlah solusi permanen.
Semua orang yang terlibat mengatakannya secara terbuka. Itu adalah jeda. Sebuah cara untuk membeli waktu sementara keputusan yang lebih besar diperdebatkan. Keputusan yang lebih besar itu membutuhkan informasi yang lebih baik. Itu membutuhkan pengetahuan persis tentang apa yang ada di dalam puing. Persis dalam kondisi apa lambung kapal itu. Persis di mana air raksa terkonsentrasi dan berapa banyak yang telah lolos. Itu membutuhkan mata untuk melihat ke dalam kapal selam yang telah tersegel di dasar laut sejak 1945. Masuk ke dalam U-864 bukanlah operasi yang sederhana. Puing itu terletak pada sekitar 150 meter di bawah permukaan. Kedalaman itu berada di luar jangkauan aman penyelaman scuba konvensional. Penyelam manusia tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Yang dibutuhkan adalah teknologi. Secara spesifik, kendaraan bawah air yang dioperasikan dari jarak jauh, drone yang dibuat untuk turun ke dalam lingkungan yang dingin, gelap, dan bertekanan, lalu mengirimkan data yang dapat diproses oleh mata manusia di permukaan. Otoritas Norwegia, bekerja sama dengan tim teknik kelautan dan ilmuwan lingkungan, mengerahkan ROV canggih ke lokasi puing selama beberapa operasi survei. Ini bukanlah sekadar lintasan kamera sederhana. Drone itu membawa peralatan sonar, sistem pencitraan resolusi tinggi, dan sensor yang mampu mendeteksi konsentrasi merkuri di kolom air sekitarnya. Tujuannya bukan hanya untuk melihat puingnya, tapi untuk memahaminya secara lengkap. Apa yang mereka temukan adalah sesuatu yang diharapkan sekaligus sangat meresahkan. Kapal selam itu telah terbelah menjadi dua bagian utama ketika tenggelam. Haluan dan buritan terdampar secara terpisah di dasar laut, dengan puing-puing tersebar di antara keduanya. Setelah hampir 8 dekade di dasar laut, lambungnya telah memburuk secara signifikan. Bagian-bagiannya telah runtuh ke dalam. Tekanan dan korosi selama puluhan tahun telah membentuk ulang interior dengan cara yang membuat navigasi menjadi sulit bahkan untuk ROV kecil yang menyusuri lorong-lorong sempit. Tapi labu air raksanya masih ada di sana. Tidak semuanya utuh. Itulah temuan kritisnya. Survei drone mengidentifikasi area-area di dalam puing di mana labu telah gagal. Di mana baja telah menyerah dan air raksa telah lolos ke sedimen sekitarnya. Kontaminasi itu tidak lagi bersifat teoretis. Data pencitraan membuatnya terlihat, terukur, nyata. Para ilmuwan yang menganalisis data survei menemukan bahwa air raksa telah menyebar ke dalam sedimen dasar laut dalam pola yang memancar keluar dari puing. Penutupan pasir yang telah ditempatkan Norwegia di atas lokasi telah memperlambat penyebaran, tapi tidak menghentikannya. Di bawah penutup itu, prosesnya terus berlanjut. Perlahan, terus-menerus. Tapi ada temuan lain yang menggeser arah pembicaraan ke jalur yang tidak terduga. Survei drone mengungkapkan bahwa sebagian besar labu air raksa, lebih dari perkiraan awal, tetap utuh. Secara struktural terganggu oleh korosi, ya. Tapi belum gagal. Ini berarti masih ada jendela waktu. Suatu periode di mana intervensi dapat mencegah pelepasan air raksa yang jauh lebih besar ke dalam air. Jendela waktu itu tidak permanen. Survei memperjelas hal itu. Laju korosi semakin cepat karena lapisan pelindung luar lambung terus rusak. Apa yang utuh hari ini belum tentu tetap utuh 1 dekade lagi. Data drone juga mengungkapkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak sepenuhnya diantisipasi oleh para peneliti. Tata letak interior ruang muatan menunjukkan bukti konfigurasi pengepakan yang hati-hati dari awal masih sebagian terawetkan. Yang berarti bahwa orang-orang yang merencanakan misi ini pada tahun 1945 telah melakukan pekerjaan mereka dengan teliti. Ini bukan operasi yang tergesa-gesa. Seseorang telah mengharapkan U-864 untuk menyelesaikan perjalanannya. Jika Anda menghargai investigasi mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Bab terakhir dari cerita ini adalah di mana semuanya bersatu. Data drone mengubah segalanya. Sebelum survei, perdebatan tentang U-864 sebagian besar bersifat teoretis. Para pejabat bisa berdebat tentang tingkat risiko dan garis waktu tanpa bukti visual yang kuat untuk menambatkan percakapan. Setelah survei, itu tidak lagi memungkinkan. Gambar-gambarnya ada. Peta kontaminasi ada. Laju kerusakan didokumentasikan dan dimodelkan. Pertanyaannya bukan lagi apakah U-864 adalah masalah. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan tentang hal itu. Dan pertanyaan itu sampai sekarang masih belum sepenuhnya terjawab.
Norwegia telah mempelajari situasi U-864 dengan serius sejak puing itu ditemukan lokasinya secara tepat pada tahun 2003. Proses studi, konsultasi, dan perdebatan itu kini telah berlangsung lebih dari 2 dasawarsa. Selama waktu itu, pemerintah telah berganti. Standar lingkungan telah berkembang. Teknologi untuk operasi penyelamatan laut dalam telah maju secara signifikan. Dan puing itu sendiri terus memburuk secara diam-diam di dasar laut dekat Fedje. 2 opsi utama selalu sama, mengangkat puing atau menutupnya secara permanen di tempatnya. Mengangkat U-864 berarti operasi penyelamatan laut dalam yang rumit, mahal, dan berisiko. Kapal selam itu perlu diangkat dalam beberapa bagian, atau ditempatkan dalam wadah yang dibuat khusus dan dibawa ke permukaan. Air raksa perlu diekstraksi dan diproses dengan aman. Sisa-sisa 73 awak kapal perlu ditangani dengan martabat dan rasa hormat yang layak. Jerman perlu dilibatkan dalam keputusan tentang bagaimana sisa-sisa itu diperlakukan. Perkiraan biaya untuk operasi pengangkatan penuh cukup signifikan. Tantangan teknisnya besar. Dan risiko menyebabkan pelepasan merkuri yang lebih besar selama operasi itu sendiri sangat nyata. Menutup puing secara permanen di tempatnya berarti membungkusnya dalam struktur penahanan yang direkayasa khusus di dasar laut. Sebuah struktur yang dirancang untuk mencegah kebocoran merkuri lebih lanjut untuk periode waktu tertentu. Opsi ini tidak terlalu mengganggu. Lebih murah dalam jangka pendek. Tapi itu bukan solusi permanen. Itu adalah penundaan. Struktur penahanan apapun yang dibangun pada akhirnya akan menghadapi tantangan korosi dan tekanan yang sama yang telah dihadapi oleh lambung aslinya. Masalahnya akan diwariskan kepada generasi mendatang. Jerman secara konsisten menyatakan preferensi untuk meninggalkan puing itu tidak terganggu sebagai kuburan perang. Posisi itu dapat dipahami. Posisi itu juga semakin sulit untuk diselaraskan dengan data lingkungan yang menunjukkan kontaminasi yang sedang berlangsung. Komunitas nelayan setempat di dekat Fedje memiliki suara mereka sendiri dalam percakapan ini. Mata pencaharian mereka bergantung pada kesehatan perairan itu. Bagi mereka, perdebatan ini tidak abstrak. Ini ekonomi. Ini tentang apa yang bisa mereka tangkap, apa yang bisa mereka jual, dan apa yang akan diwarisi oleh anak-anak mereka. Apa yang pada akhirnya dilakukan oleh survei drone adalah menghilangkan kenyamanan dari ketidakpastian. Selama bertahun-tahun, para pejabat bisa mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak informasi. Drone menyediakan informasi itu. Kerusakannya nyata. Kontaminasinya terukur. Jendela waktu untuk intervensi semakin menutup. U-864 meninggalkan Jerman pada Februari 1945 membawa beban taruhan terakhir dari sebuah rezim yang putus asa. Ia tidak pernah menyelesaikan misinya. Tapi ia juga tidak pernah benar-benar berhenti bergerak. Perlahan, dalam keheningan, ia terus melepaskan apa yang dibawanya ke dunia di sekitarnya. Perang berakhir 80 tahun yang lalu. Muatan kapal selam itu masih terus tiba. Bukti telah didokumentasikan. Kontaminasi telah dikonfirmasi. Keputusan masih belum dibuat. Di suatu tempat di bawah air dingin lepas pantai Norwegia, 1857 labu baja melanjutkan penyerahan diri mereka yang lambat kepada waktu. Dan dunia terus menunggu seseorang memutuskan apa yang terjadi selanjutnya. Beberapa misi tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka hanya berubah bentuk.